kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini sangat menarik, itu mengenai osteoporosis. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Ahmad Zaki SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Zaki yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat gitu ya dok ya. Sehat selalu ya dok ya, biar ilmunya makin bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya. Dan hari ini kita akan bahas seputar osteoporosis dokter. Sebetulnya kan osteoporosis ini ya sudah cukup akrab di telinga gitu ya. Karena kan juga mohon maaf nih, cukup banyak juga yang katanya mengalami gitu ya di Indonesia. Katanya juga perempuan yang usianya mungkin setelah menopause itu kan kabarnya juga banyak nih yang rentan jatuh, kemudian patah tulang, akibat ternyata setelah ditelusuri lebih dalam lagi ternyata mengalami osteoporosis. Tapi sebenarnya pengertiannya osteoporosis ini itu apa dokter? Iya, terima kasih. Jadi memang osteoporosis ini adalah salah satu masalah yang cukup besar ya. Bukan saja di Indonesia, tapi sebetulnya juga di dunia. Iya. Secara definisi, tentunya ada beberapa definisi ya yang ada tentang osteoporosis. Tapi pada prinsipnya, osteoporosis itu adalah penurunan dari kepadatan massa tulang. Jadi kalau katanya tuh sebetulnya densitas. Nah, jadi kepadatan dari massa tulang, bone mass density. Penurunan kepadatan massa tulang. Betul. Ya. Yang kemudian mengakibatkan terjadinya suatu perubahan atau kerusakan pada mikroarsitektur tulang. Jadi sifatnya tuh memang mikroskopik. Karena itu kita hampir mustahil langsung bisa melihat adanya osteoporosis dari misalnya foto ronsen biasa begitu. Yang kemudian outcome-nya, jadi ini definisinya nih sampai mencantumkan outcome. Jadi hasil yang tidak diinginkannya adalah fraktur atau patah tulang. Nah, karena itu kenapa ini outcome ini juga dimasukkan dalam definisi? Karena itu justru yang kita hindarkan, yang ingin kita hindari. Karena kalau sudah terjadi patah tulang atau fraktur, maka imbasnya akan panjang, gitu, konsekuensinya akan panjang. Jadi keywordnya ini adalah penurunan kepadatan massa tulang. Yang terjadi secara perlahan-lahan bertahap. Betul. Karena kan bisa aja di awal tidak ada gejala yang khas ya dok ya. Dan justru, pemeriksaannya tadi juga mikroskopik gitu ya sifatnya kan. Jadi bagaimana itu dokter penjelasannya sehingga karena di awal tidak ada keluhan khusus yang dirasakan oleh pasien, jadi ya tenang-tenang aja ya, nggak taunya yang tadi contoh yang aku kasih tahu tadi patah tulang gitu karena jatuh, nggak taunya osteoporosis gitu kan. Iya, tepat sekali. Jadi osteoporosis ini juga disebut sebagai silent disease gitu ya, penyakit yang sebetulnya dia nggak menunjukkan gejala apapun, ya, hampir-hampir tidak menunjukkan gejala apapun sampai nantinya terjadi tadi itu outcome-nya fraktur. Karena itu memang salah satu hal yang penting dalam tata laksana osteoporosis ini pada segmen yang memiliki resiko, yang sudah memiliki resiko adalah screening, gitu. Nah, di situ kita nantinya akan bisa mengetahui secara kuantitatif begitu dengan pemeriksaan tertentu dia sudah masuk diagnosis osteoporosis atau belum begitu ya, atau memasuki fase praosteoporosis atau yang kita sebut sebagai osteopeni. Jadi kepadatannya sudah turun tapi belum sampai tegak diagnosis osteoporosisnya begitu. Tapi ini udah mesti alert ya, waspada begitu. Nah, pemeriksaan ini kemudian yang seringkali jadi masalah karena ini tidak bisa dilakukan secara
sembarang dan perlu instrumen khusus untuk bisa memeriksa kembali ke definisi tadi setelah ada perubahan yang sifatnya tadi mikroskopik begitu ya di mikroarsitektur tulang itu. Oke, tapi sebenarnya kalau bicara secara umum ya osteoporosis berarti apakah memang lebih ke degeneratif gitu ya atau memang tergantung juga dari faktor lingkungan yang dimiliki oleh pasien itu. Misalnya dia lifestyle-nya katakanlah yang memang melibatkan banyak aktivitas yang kemudian terjadi penurunan massa tulang yang lebih dini gitu kan kita nggak tahu ya dok ya. Jadi sebetulnya apakah memang faktor usia barangkali yang lebih dominan atau memang ada faktor-faktor lain juga yang turut mempengaruhi juga yang tanpa kita sadari dok? Betul, jadi memang ada dua hal, kita bicara artinya risk factor tuh ya, faktor resiko. Yang modified, yang bisa dimodifikasi dan unmodified yang memang tidak bisa dimodifikasi. Usia, genetik, jenis kelamin itu masuk ke unmodified factor, jadi faktor risiko yang memang tidak bisa kita rubah. Pertambahan usia, contohnya, secara biologis, fisiologis, setelah usia 40 memang cenderung metabolisme tulang sudah berubah begitu. Kita mencapai apa yang disebut sebagai peak bone mass gitu ya, puncak dari pertumbuhan massa tulang yang kemudian pelan-pelan akan terjadi deteriorasi atau penurunan. Nah, kenapa kemudian wanita? Karena memang ada titik di mana menopause itu ya jadi merubah itu ya, merubah keseimbangan hormonal terutama ini estrogen yang itu juga berpengaruh kepada metabolisme tulang. Jadi sebetulnya tulang itu secara alamiah dibentuk dan diserap. Ini adalah suatu proses yang dinamis, dibentuk, diserap, dibentuk, diserap. Selama proses ini seimbang, pembentukan dan penyerapan, maka tidak ada masalah. Yang masalah adalah bila pembentukannya berlebih atau penyerapannya berlebih. Nah, pada osteoporosis terjadi penyerapan yang berlebihan dari proses pembentukan. Jadi tidak seimbang. Nah, inilah kemudian yang menjadi kunci terapi nanti begitu. Oke, gitu. Jadi sebenarnya faktor resiko juga ada banyak. Dan ini juga begini dok, ini maaf aja kalau agak keluar tema, tapi ini sering juga disamakan gitu, osteoartritis dengan osteoporosis. Padahal ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi mumpung lagi di sini dok gitu ya. Jadi bagaimana sih bedanya mungkin secara sederhana gitu, yang satu apa, yang satu juga apa gitu ya dok ya? Iya. Jadi memang osteoporosis dan osteoartritis adalah dua istilah yang sudah banyak ada di masyarakat dan seringkali salah penggunaan gitu ya. Osteoporosis tadi adalah penyakit yang dia mengenai tulang sebetulnya. Jadi terjadi penurunan kepadatan massa tulang. Sementara osteoartritis, jadi artritis itu kan di sendi begitu ya. Jadi dia adalah kerusakan yang terjadi pada tulang rawan sendi, pada sendi. Sendi itu adalah penghubung antara tulang. Jadi ini yang bedanya, kalau osteoporosis terjadinya pengeroposan di tulang. Pengeroposan tulang. Sementara osteoartritis adalah kerusakan yang terjadi pada cartilage atau tulang rawan sendi. Jadi di sendi, sendinya. betul. Oke, begitu ya. Jadi jangan sampai bingung. Tertukar. Ya, tidak boleh tertukar nanti. Oh, penyakit yang tertukar dong. Penyakit yang tertukar. Tapi pada prinsipnya begitu ya. Tapi begini dokter, kan mengingat tadi banyak yang datang dengan kondisi yang maaf terlambat. Karena di awal juga nggak ada gejala khas juga ya. Betul. Tapi paling nggak kita di sini berarti pesannya tuh apa dok? Apakah mengetahui faktor resiko yang kita punya? Atau barangkali kita perlu paham juga tadi ada puncaknya tadi, ada peaknya itu. Maksudnya itu apa dok? Karena kan tadi di atas 40 katanya kepadatan kita secara alamiah juga mulai berkurang gitu ya. Apakah mungkin di bawah usia 40 katakanlah kita harus melakukan banyak kegiatan atau mungkin konsumsi apa gitu ya supaya dibentuk dulu fondasinya di awal nih biar nanti kalau diserap tuh kita masih punya cadangan yang banyak lah, istilahnya seperti itu dok. Iya. Ini penting ya, terutama karena memang terkait dengan pemahaman. Makanya kita dari tenaga kesehatan ini tak henti-hentinya untuk melakukan edukasi. Apalagi ini di tengah pandemi ini kan kita mungkin lebih banyak di rumah, yang seringkali aktivitas fisik kita pun jadi jauh berkurang gitu ya. Nah,
di osteoporosis itu memang yang sangat penting adalah faktor preventif, pencegahan. Karena kalau nanti sudah ke terapi itu sangat panjang, kemudian cost-nya tinggi, begitu apalagi kalau sampai harus ada terapi terkait dengan misalnya patah pada sendi, itu perlu nanti mungkin tindakan operatif yang dia ya high cost lah begitu ya. Betul. Nah, jadi preventifnya tentunya nanti kita terkait dengan tadi pencegahan faktor resiko, terutama faktor resiko ya yang modified begitu. Ada semacam apa tuh ya singkatan tuh namanya excess ya, excess. Yang E-nya itu adalah alkohol. Kita menghindari konsumsi alkohol karena dia bisa mempengaruhi keseimbangan zat-zat dalam tubuh yang terkait dengan tulang. Kemudian adalah kalsium low. Jadi kita harus mencukupi asupan kalsium, dan paketnya itu sebetulnya kalsium dan vitamin D karena ini saling berpengaruh begitu ya. Kemudian kortikosteroid, penggunaan jenis-jenis obat golongan kortikosteroid. Ini terutama untuk mereka yang misalkan ya penyakit asma, yang menderita penyakit asma, dia harus mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang misalnya, walaupun dia belum usia lanjut ya, ini sangat beresiko untuk nanti dia menderita apa yang disebut sebagai secondary osteoporosis sekunder, karena efek dari penggunaan obat steroid jangka panjang itu. Ini termasuk sebetulnya mereka-mereka yang mengkonsumsi jamu-jamu yang tidak terbuat dengan baik, yang kita nggak tahu nih komposisinya apa, karena suka seringkali ada banyak kandungan kortikosteroidnya di situ. Kemudian apa namanya E-nya adalah estrogen. Ini tentunya untuk yang mereka yang sudah menopause atau mereka yang karena satu dan lain hal menderita penyakit yang itu mengharuskan untuk misalkan dilakukan tindakan histerektomi begitu ya, sehingga dia merubah dengan sendirinya keseimbangan hormonal walaupun misalnya belum menopause. Dan S terakhir ya ada dua S ini, excess ini double S. Oh, double S. Double S ini ya. S yang pertama adalah smoking. Ya tentunya ini merokok. Selain ini smoking ini ganggu semua kan ya, termasuk. Yang S terakhir adalah sedentary lifestyle. Jadi pola hidup yang kebanyakan duduk kayak begini begitu ya. Tim rebahan. Tim rebahan. Oke dokter, mungkin ditahan dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Lebih detail lagi seperti apa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai osteoporosis bersama dengan Dr. Ahmad Zaki SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dr. Zaki, dilanjutkan kembali ya. Jadi kan tadi selain memahami kita punya faktor resiko apa sih masing-masing ini gitu ya. Dan tapi juga kan begini dokter, kita perlu emangnya ada screening rutin ya gitu, karena kan kalau misalnya kita jalan-jalan ke tempat umum deh, kadang-kadang suka ditawar-tawarin kan, ayo pemeriksaan ini, pemeriksaan itu gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya apakah itu cukup apa ya, di awal nih cukup dikatakan efektif lah ya, paling nggak untuk kita bantu semakin meningkatkan kesadaran kita sendiri, atau mungkin ada pemeriksaan khusus lainnya yang memang lebih akurat dok untuk memastikan berapa sih jumlah katakanlah kepadatan massa tulang kita tuh udah ada di tahapan yang mana, katakanlah masih cukup apa sudah jauh lebih berkurang, jangan-jangan menuju osteopenia ya istilahnya. Osteopenia ya. Nah itu bagaimana itu dokter? Kira-kira penjelasannya dokter untuk pemeriksaan? Ya, jadi untuk pemeriksaan penunjang ya, namanya pemeriksaan penunjang, karena pemeriksaan utama tetap sebetulnya kita adalah pemeriksaan fisik atau physical exam ya, yang kalau osteoporosis ini memang lebih nanti screening ke pemeriksaan penunjang.
Kata kuncinya ada tadi di kalimat yang sudah disebutkan di awal, akurasi. Ya, karena akurasi ini ada 2 komponen, dia sensitif dan spesifik. Karenanya ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang lazim dilaksanakan di tengah masyarakat begitu ya, yang sifatnya seperti teaser begitu, tapi sebetulnya dia kurang akurat begitu teaser ya. Iya, karena biasanya habis itu disertai dengan yang lainnya begitu ya. Nah ya, yang sering di tempat-tempat keramaian, mall begitu ya. Nah, kalau mau sebagai screening awal ini sebetulnya nggak masalah tadi untuk memang meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi memang jangan dijadikan standar, jangan dijadikan panduan atau rujukan utama karena ini tidak akurat dan tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya rendah. Tapi memang apabila menunjukkan sudah ke arah penurunan ya osteopenia tadi, sebaiknya kemudian diperiksa dengan alat yang menjadi golden standard atau standar baku emas dari pemeriksaan osteoporosis yang disebut dengan pemeriksaan DEXA ya gitu. Dan memang ini alatnya adanya di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak alat ini biasanya sulit kalau mesti dibawa ke tempat-tempat keramaian gitu ya atau seperti di mall begitu. Nah, alat inilah yang menjadi golden standard dan apabila nanti kita menggunakan istilahnya adalah T-score atau skor T itu, apabila dia sudah melewati minus 2,5 T-score maka dia tegak sebagai osteoporosis dan jadi karenanya minus 2,5 ya T-score. Nah, osteopenia adalah antara minus 1 sampai minus 2,5 dari T-score itu. Biasanya kita sudah mengintervensi kalau kita sudah temukan dengan osteopenia itu. Tapi kalau sudah osteoporosis tegak dengan pemeriksaan ini, maka kita harus memulai tata laksana biasanya dengan obat-obatan juga ya untuk osteoporosis. Jadi hasilnya dengan T-score tadi ya, ada kelompok-kelompoknya begitu ya, Dok? Cut off-nya tadi minus 2,5 itu secara kuantitatif. Tapi kalau yang osteoporosis umumnya kan apakah mungkin gitu di usia yang lebih muda dari 40 gitu. Jadi sebenarnya buat gambaran singkat aja sih, penjelasan singkat aja deh, Dok. Ya, jadi memang osteoporosis sekunder yang terjadi pada usia muda biasanya memang terkait dengan penyakit lain ya. Jadi ada komorbiditas lain. Tadi seperti misalnya penggunaan obat jangka panjang pada pasien-pasien yang butuh steroid jangka panjang. Sekarang pun beberapa penelitian menunjukkan pemakaian obat-obatan anti diabetik jangka panjang, proton pump inhibitor jangka panjang, statin jangka panjang itu juga punya resiko untuk mempengaruhi keseimbangan metabolis tulang begitu. Tapi memang ini sebaiknya dikonsultasikan ya dengan dokter spesialis terkait begitu ya. Dan yang sekarang juga meningkat adalah malignansi atau keganasan. Nah, ini menyebabkan apa yang kita sebut sebagai metastatic bone disease, penyakit tulang metastatik, yang awalnya gambarannya itu biasanya kita temukan pasien misalnya dengan low energy injury, jadi cedera yang energi rendah begitu, misalnya hanya jatuh dari tempat duduk, patah trauma begitu. Kecil gitu betul, maksudnya. Trauma kecil, trauma yang energinya kecil, ternyata tulangnya sudah mengalami kerapuhan dan ternyata ada keganasannya yang di tempat lain. Jadi ada primernya istilahnya begitu. Tapi kalau kita bahas seputar gejala, berarti Dok kalau memang sudah dinyatakan osteoporosis, secara fisik kan nampak ya biasanya kan katanya posturnya bungkuk, gitu ya. Tapi untuk keluhannya sendiri kalau OA misalkan osteoartritis kan nyeri di lutut. Kalau pengeroposan tuh lebih bersifat apa, Dok? Apa di bawah aktivitas juga berasa seperti apa begitu, Dokter? Betul. Tadi saya sempat menyinggung di awal bahwa osteoporosis ini kan silent disease ya. Ketika prosesnya berlangsung dan dia belum bermanifestasi ke perubahan kepadatan tulang yang menyebabkan terjadinya fraktur, hampir-hampir tidak ada gejala. Begitu. Tapi nanti ketika misalkan kita melihat badannya bungkuk begitu ya, punggungnya ya terutama bungkuk, tinggi badan berkurang ya, ini yang kita harus bisa waspada juga karenanya ini kemudian
pada pelayanan primer, dokter-dokter keluarga biasanya juga harus alert akan ini ya, kok ini tinggi badannya berkurang misalnya begitu. Ini sudah merupakan indikasi bahwa sudah terjadi osteoporosis begitu. Gejala lain hampir-hampir tidak khas begitu ya terkait dengan osteoporosis ini. Oke, jadi memang kalau untuk bicara terapi tergantung juga tadi kondisinya juga ya dok ya. Kalau memang, tapi secara umum bagaimana dok untuk mengatasi osteoporosis ini dok? Ya, jadi memang lebih ditekankan kepada faktor preventif tadi ya. Kita mencegah faktor resiko dengan tentunya menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya fraktur dan osteoporosis dini begitu ya. Oke, jadi begitu ya. Dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Karena ini pertanyaannya juga menarik. Setelah itu nanti dilanjutkan kembali seputar pencegahannya juga gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama ini dari Dikara, usianya 29 tahun dari Tangerang, dok. Dok, di tahun 2017, 3 tahun lalu ya, saya pernah ikut pemeriksaan gratis osteoporosis dengan DEXA di sebuah event. Oke, tapi ini kalau DEXA tadi biasanya di rumah sakit ya dok ya? Mungkin ya di fasilitas pelayanan kesehatan kali ya atau apa? DEXA-nya bisa jadi merek lain ini ya. Nggak paham deh kalau soal itu mereknya ada apa aja. Nah, waktu itu umur saya masih 26 tahun, tapi hasilnya kepadatan massa tulang saya sudah lumayan berkurang. Bisa begitu ya dok ya, 26. Saya lalu disarankan minum vitamin D supaya nggak terkena osteoporosis dini. Nah, terus height saya kan juga tidak teratur ya dok ya. Saya pernah periksa, lalu saya lagi-lagi disarankan konsumsi vitamin D untuk meningkatkan kesuburan saya, begitu ya. Mau tanya, apakah semuanya ini ada kaitannya dok? Dan jika harus konsumsi vitamin D setiap hari, suplemen yang bagus yang mana ya dok? Ada rekomendasi khusus nggak? Terima kasih. Oh, nggak boleh nyebut merek ya dok ya, tapi mungkin yang mengandung apa gitu, yang jumlahnya berapa, tergantung dari usia apa tergantung dari apa gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti apa dok tanggapannya dulu? Ada kaitannya nggak sih antara keluhan height nggak teratur, terus juga tadi pemeriksaannya yang di event itu begitu? Iya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Baik sekali, saya kira ini menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di masyarakat juga. Dari yang pertama dulu saya ingin menyampaikan kalau betul alatnya DEXA itu alatnya sebetulnya cukup besar. Jadi sebetulnya hampir nggak mungkin alat sebesar itu dibawa ke tadi diperiksanya di mall ya kalau nggak salah. Event. Atau memang mungkin eventnya di setup khusus jadi ada alat DEXA-nya begitu ya. Dan DEXA ini dual X-ray absorptiometry ya singkatannya tuh ya. Jadi saya khawatirnya ada merek lain DEXA tuh ya. Bone scan kali ya maksudnya atau apa? Beda dengan bone scan, tapi memang dia memindai tulang ya. Kan alatnya memang khusus didesain untuk melihat tadi apa namanya mikroarsitektur tulang. Yang ini masih menjadi golden standard ya yang digunakan oleh WHO. Yang keduanya adalah kalau dilihat dari usia hampir jarang sekali ya di usia itu sudah menderita misalkan tadi ditegakkan osteoporosis. Tapi bukannya tidak mungkin. Jadi apabila memang betul dan itu tegak diagnosisnya osteoporosis dengan tadi T-score lebih rendah dari -2,5, maka harus dicari apakah ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penurunan kepadatan massa tulang itu. Ya, kita tidak tahu apakah itu juga terkait dengan organ-organ reproduksi tadi misalkan begitu ya. Height tidak teratur betul, keluhannya. dan walaupun ini agak dihubungkan antara kesuburan dengan apa tadi yang pertama height tidak teratur ya, saya kira memang itu dengan pengeroposan tulang wilayahnya di sejawat Opsgin. Nah, kemudian ke tema berikutnya terkait dengan vitamin D, saya ingin menegaskan bahwa ada 3 sumber dari vitamin D untuk manusia. Yang pertama adalah pajanan sinar matahari, ya. Yang kedua adalah nutrisi yang kita makan sehari-hari, dan ketiga adalah suplemen. Penelitian menunjukkan riset saya untuk disertasi itu 65% masyarakat kita itu nilai konsentrasi serum vitamin D-nya di bawah normal.
dengan 12% lebih itu defisiensi. Defisiensi itu udah sangat rendah. Jadi ini menggambarkan memang lebih dari setengah populasi kita itu kekurangan vitamin D begitu ya. Sehingga 3 hal ini, pajanan sinar matahari, nutrisi yang cukup dan suplemen ini memang harus saling mengisi begitu. Oke, di-combine tuh tiga-tiganya. Betul. Sinar matahari tuh juga kan mumpung lagi pandemi gini banyak kesempatan untuk berjemur. Tapi di jam berapa juga yang aman untuk begini dok, aman untuk tulang, bagus untuk tulang, tapi juga aman untuk kulit aman gitu. Untuk kulit, kan harus memikirkan semua aspek dong. Kan biasanya perempuan juga dan tidak buat hitam ya. Jangan-jangan karena saking takut hitamnya malah jadi kekurangan vitamin D gitu kan, nggak dapet sinar matahari yang di jam yang bagus gitu ya. Jadi bagaimana dok? Ini saya ingin menjawabnya juga dengan penelitian ya, karena kita harus namanya evidence based. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Siti Setiati, guru besar geriatri ya di FKUI RSCM. Beliau melakukan penelitian klinis. Jadi penelitian klinis ini jenjangnya itu udah yang paling tinggi ya di antara penelitian-penelitian. Kesimpulannya untuk Jabodetabek, karena penelitiannya dilakukan di Bekasi, Jakarta Barat, Utara, Selatan begitu ya, dilihat konfigurasi penerimaan sinar ultraviolet B-nya, maka direkomendasikan itu kita istilahnya terpapar dengan sinar matahari atau berjemur itu sekitar pukul 9. Oh, kita lagi kerja nih dok. Nah gitu, jadi memang harus ada break untuk berjemur begitu ya. Wah, keren. Pukul 9 cukup 20-30 menit ya, minimal 3 kali seminggu. Itu rekomendasi dari risetnya. Ya Allah. Tapi kalau ditanya pada pukul berapa pajanan itu sangat tinggi atau sangat baik, itu memang sekitar jam 11 sampai jam 1. Tapi masa kita mau suruh orang berjemur jam 11 begitu kan ya. Panas gitu kan, iya. Itu bikin hitam tadi. Lebih banyak efek negatifnya juga begitu ya. Jadi kita merekomendasikan berdasarkan evidence base ini jam 9, setengah jam, at least 3 kali seminggu. Yang itu nanti bila dilakukan, penelitiannya itu dilakukan selama 6 minggu, bisa meningkatkan konsentrasi serum vitamin D di dalam tubuh kita sekitar 30%. Ini yang benar-benar berjemur, artinya kan ada juga yang di dalam ruangan tapi jendelanya terbuka, sinarnya masuk, itu enggak ya dok? Oh iya, dia harus terpapar ya. ya, Tapi bukan berarti harus terpapar seluruh body surface ya. Jadi di tengah jalan buka baju ya nggak gitu juga ya. Penelitian itu mengatakan minimal tangan dan muka itu kita terpapar selama setengah jam. Minimal seperti itu. Betul. Gitu ya. Tapi saya sebetulnya ingin menekankan yang perlu kita tahu adalah apakah sudah terjadi perubahan. Jadi saya lebih menyarankan sebelumnya kita cek dulu nih berapa sih konsentrasi serum vitamin D di dalam tubuh kita. Ya, nanti bisa datang ke rumah sakit, dicek konsentrasi serum vitamin D-nya. Dengan cara ambil darah? Biasanya diambil darah ya, serum ya, diambil darah. Jadi kita tahu berapa konsentrasinya. Bila rendah, maka kita kan bisa melakukan tadi ya, 3 hal tadi. Jadi kita tahu dalam jangka waktu tertentu apakah meningkat dan normal begitu. Karena kalau kita tidak tahu indikatornya, maka kita ya sulit gitu ya mengejar itu misalnya. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan, kita misalkan rajin googling makanan yang mengandung sumber vitamin D atau kalsium tadi, kita rutin makan itu, yang artinya nggak cukup ya dok ya, harus objektifnya suplemen kita tahu. juga tadi. Objektifnya kita tahu kondisinya seperti apa. Kalau misalnya sangat defisien, mungkin suplemen dan pajanan sinar, nutrisi dan pajanan sinar mataharinya tidak cukup, harus ditambah dengan suplemen misalnya begitu ya. Komposisinya juga yang mengandung, maksudnya gini, akan ada kandungannya berapa gitu kan, suka ya di drugstore gitu kan banyak pilihan tuh. Iya, kita harus berpedoman pada yang disebut sebagai angka kecukupan vitamin. Sebetulnya malah Kementerian Kesehatan tuh sudah mengeluarkan Permenkes tentang peraturan Menteri Kesehatan tentang angka kecukupan vitamin. Jadi itu berdasarkan rentang usia. Nah, tentunya yang lebih lanjut usia itu lebih besar kebutuhannya, sekitar kalau lansia itu perlu antara minimal 800 international unit. Jadi satuannya kan IU ya, international unit. International unit itu maksudnya. Atau MCG mikrogram. Jadi biasanya kalau yang dijual suplemen itu ya kita bisa lihat tuh IU-nya berapa. Minimal
disarankan untuk lansia itu sekitar 800 international unit daily. Kan ada 800, 2.000, 5.000. Betul, Wah, ya. itu kan, nah apa sih maksudnya? Nah, itu jadi paham deh, ternyata international unit tadi ya maksudnya. Oke, dokter. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya deh dari Yanti ya sekarang ya. Ibu Yanti bertanya seperti ini, atau Mbak Yanti. Dokter, apakah patah tulang di bagian pergelangan tangan ini bisa disembuhkan? Nenek saya nih usianya 80-an dok, kondisi badannya sudah membungkuk karena usia. Terus sempat terjatuh dari kursi saat duduk dan seperti kondisi patah tulang di pergelangan tangan kanannya. Sekarang kondisi tangannya itu kayak agak bengkok, terus lemas, letoy gitu dok. Oke, nenek saya ada diabetes juga, mohon saran, terima kasih. Jadi ada penyakit komorbid juga, usianya 80 tapi 80, ya. Pergelangan tangannya letoy bahasanya tadi. Udah bengkok juga gitu ya. Bengkok berarti udah ada perubahan. Sudah perubahan bentuk ya. Jadi memang kalau kita lihat, terima kasih, ini juga salah satu gambaran umum yang terjadi di masyarakat. Karena begini, ada tiga tempat yang itu jadi tempat pemeriksaan DEXA. Pergelangan tangan, hip joint atau pinggul. Panggul. Kita bilangnya mungkin hip ya, pinggul. Dan kemudian tulang belakang. Nah, ini lokasi yang sering terjadi memang fraktur atau patah tulang. Pergelangan tangan cukup sering, kenapa? Karena itu jadi tumpuan ketika kita jatuh. Menahan. Jadi ya, ada istilahnya fall on outstretched hand. Jadi jatuh dengan tangan terbuka begitu ya. Itu akan menyebabkan terjadinya patah pada pergelangan tangan. Ya, kemudian yang kita lihat adalah perubahan bentuk. Coba dokter, maaf ditanda sebentar ya. Ini ada penelpon kalau tidak salah ya. Coba disapa dulu. Halo? 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 Ada nggak nih? Kalau nggak lanjut ke pertanyaan email nih. Atau coba hubungin lagi ya nanti. Halo? Oke, baiklah. Tadi sempat terputus katanya. Oke, baik. Selanjutnya lagi ya dok ya. Jadi patah tulang, resiko patah tulang tadi kan bisa di telapak, hip joint terus ya, dan tulang belakang. Ya. Jadi kalau sudah terjadi perubahan bentuk, apalagi tadi dikatakan seperti loyo begitu ya, itu artinya memang sudah patah komplit begitu ya. Jadi dia tidak lagi terhubung tuh tulangnya, terjadi yang namanya diskontinuitas tulang. Kalau sudah terjadi seperti itu, tentunya tata laksana ortopedi lah begitu ya. Apakah nanti dengan penggunaan imobilisasi dari luar ya, setelah kita reduksi dulu, kita kembalikan ke posisi yang normalnya, kita lakukan imobilisasi dengan misalkan gips atau dari dalam apabila memang indikasinya mengharuskan seperti itu dengan pemasangan alat implan di dalam. Implannya. Coba disapa dulu lagi ya, mudah-mudahan terhubung dengan baik. Halo. Halo, saya Hendra. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, mungkin volume dari sini ya, bisa dinaikin nggak ya? Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Hendra. Iya, ingin bertanya apa? Dari Kebun Jeruk, mau nanya. Dari Kebun Jeruk. Iya, mau nanya kalau pria bisa kena osteoporosis atau enggak? Usianya berapa, Pak? 70. Keluhannya, Pak? Enggak ada. Oh, jadi tanya aja gitu ya. Karena dari tadi lebih banyak perempuan gitu ya. Makanya itu kalau pria kan enggak gitu. Resikonya bagaimana bila dibandingkan dengan perempuan ya? Karena perempuan tadi kan ada hormonal lah apa, belum ada kehamilan dikaitkan juga dok dengan resiko ini. Maka kalau pria gimana gitu? Baiklah, jadi kalau untuk bapak nih usia, ini masuk kategori lanjut ya, usia lanjut. Usia lanjut ya. Resiko untuk osteoporosis untuk bapak gitu ya. Silakan dokter. Terima kasih Bapak Indra ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa osteoporosis ini bisa mengenai wanita dan pria. Tapi begini, kalau pria, tadi kita udah sebut bahwa peak bone mass atau puncak massa tulang itu kan sekitar 40. Penurunan setelah usia itu lebih cepat pada wanita memang dibandingkan dengan pria. Dan kemudian wanita itu punya let's say kita bilang kondisi ya menopause itu di sekitar biasanya usia 50-an. Sementara laki-laki itu bisa mengalami apa yang disebut sebagai andropause. Kalau perempuan menopause, kalau laki-laki andropause.
Tapi kondisi andropause pada laki-laki itu baru nanti sekitar usia 70. Nah, ini Bapak tadi usia 70 ya. Dan saya boleh bilang begini, dulu usia harapan hidup penduduk Indonesia itu masih rendah. Jadi usia harapan hidup penduduk Indonesia ya 60-an rata-rata. Dulu begitu. Dulu ya. Sekarang itu sudah 70, sekian tahun. Yeah. Jadi usia yang life ekspektansi kita itu sampai usia 70-an. Karena itu laki-laki pun ya punya resiko yang besar untuk mengalami osteoporosis karena tadi kondisi andropause itu begitu. Jadi laki-laki pun kalau pertanyaannya apakah punya resiko untuk terjadinya osteoporosis, punya begitu. Iya, punya gitu ya. Ada istilahnya andropause gitu ya. Kalau perempuan menopause gitu Menopause. ya. Tapi pada prinsipnya berarti kan mencegah dong. Artinya Betul. gini, menciptakan lingkungan yang baik juga, jangan sampai kan kepleset lah atau jatuh dikit kan takutnya patah tulang tadi kan, fraktur tadi gitu ya Dok ya. Dokter mungkin ditahan dulu sebentar ya. Habis itu kita lanjutkan kembali ya, kita jeda dulu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai osteoporosis bersama dengan Dr. Ahmad Zaki SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan Dr. Zaki lanjutkan kembali ya. Jadi tadi maaf ya Dok ya, pada saat menjawab pertanyaan untuk Mbak Yanti ini agak terpending gitu ya, karena harus menjawab pertanyaan dari penelpon Pak Indra. Nah sekarang untuk Mbak Yanti lagi, jadi untuk kondisi neneknya dengan ada komorbid diabetes juga dan ada patah tulang ya tadi dugaannya. Jadi bengkok, lemas, letoy gitu ya. Jadi tata laksana yang terbaik yang bisa dokter sarankan apa kepada Mbak Yanti untuk neneknya? Kembali ke Mbak Yanti ya. Jadi memang yang kita juga perhatikan adalah sebetulnya quality of life dari pasien. Apalagi ini adalah pasien lansia, ya kita tentunya ingin di usia yang sudah lanjut ini bisa hidup dengan berkualitas. Dan juga kita perhatikan adalah activity of daily life-nya. Kalau misalkan beliau masih aktif, tentunya kita ingin agar beliau bisa kembali ke tingkat aktivitas sebelum terjadinya cedera, begitu. Dan apabila itu artinya harus dilakukan tata laksana ortopedi, ya, baik sifatnya surgical maupun non-surgical, tentunya kita akan lihat sesuai dengan kasusnya, begitu ya. Jadi ini kasuistik. Apalagi kemudian ada faktor penyakit penyerta, ya, apabila kita tentunya ingin melakukan tindakan bedah, kita akan memastikan dulu bahwa toleransi operasinya aman untuk dilakukan tindakan. Kita akan memperhatikan tentunya prioritasnya nanti seperti itu. Oke, jadi tergantung dari nanti kondisi dari pasiennya itu. Betul, ya Dok ya, kurang lebih seperti itu. Nah Dok, sebelum closing statement, yang menarik adalah ketika dokter katakan tadi semakin kesini kan alhamdulillah angka harapan hidup juga semakin tinggi, semakin membaik gitu di Indonesia ya Dok ya. Tentunya kan kita menginginkan masa depan, masa tua nanti bisa dilalui dengan ya insya Allah bugar, masih produktif, bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Tapi kan gak semuanya semulus yang dibayangkan gitu ya. Ada kalanya memang ada keluhan, namanya juga usia gitu ya. Jadi bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas hidup kita untuk masa depan supaya kita terhindar dari osteoporosis, dan barangkali juga kan yang memang usianya udah lanjut gitu, apa yang perlu diperhatikan supaya nggak jatuh ke tahap fraktur atau apa begitu dokter? Saya ingin memulai dulu dari yang sudah lansia tentunya, yang resikonya lebih besar. Kita harus memperhatikan keamanan lingkungan, ya, keamanan dalam hal ini adalah pencegahan untuk supaya tidak terjadi misalnya jatuh begitu ya. Jadi environment safety-nya dilihat, terutama di rumah atau di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Sering kejadian itu adalah jatuh di kamar mandi ketika malam hari bangun, karena umumnya lansia ini mohon maaf sering buang air kecil malam begitu ya, sementara masih belum sadar betul, jalan ke kamar mandi licin, kemudian jatuh begitu. Jadi
kita harus mengamankan faktor-faktor risiko tersebut untuk mencegah terjadinya jadi kita menurunkan fall risk atau risiko terjatuh. Kamar mandi harus tidak licin begitu, kita ada hand grip, pegangan-pegangan di tempat yang aman. Buat handle tangan ini. Betul. Ya, Dok, ya. Ruangan harus terang ya supaya tidak menjadi resiko juga kalau gelap. Dan kita meminimalisasi faktor-faktor resiko terkait komorbiditas lain yang bisa berpengaruh. Misalnya apa? Katarak. Kalau matanya sudah nggak jelas, ya itu akan mengganggu keseimbangan. Atau pasien-pasien yang memang dia instabilitas karena mengalami penyakit yang lain. Nah itu jadi diatasi supaya mencegah terjadinya resiko jatuh. Sementara untuk yang belum lansia atau masih muda, kita harus berinvestasi, ya judulnya ini investasi ya di masa muda ini agar peak bone mass kita itu optimal. Sampai usia berapa, Dok? Ya sampai menjelang 40 deh tuh. Kalau udah 40-an udah mulai berubah kan metabolisme tulangnya. Ya, jadi dioptimalkan investasi terhadap kesehatan tulang dan sendi ini supaya nanti dalam jangka panjang kita bisa menghindarkan ya seoptimal mungkin resiko terjadinya osteoporosis. Iya, jangan jadi tim rebahan ya, tapi tim yang banyak gerak, banyak berjumpa. Saya sangat menentang ini tim rebahan ini. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi sebenarnya gini dok, supaya kita jadi makin paham gitu ya. Jadi take home message-nya singkat saja, closing statement mengenai osteoporosis. Silakan dokter. Osteoporosis dapat dicegah. Kita harus berinvestasi sejak awal. Dan untuk lansia, jaga keselamatan diri dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor resiko osteoporosis. Oke, investasi untuk masa depan yang jauh lebih baik begitu ya. Betul. Terima kasih Dokter Zaki telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk dokter ya. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.